Achan. Panggil kakak Ipa. Cak, tidak takut ketahuan sama kakakku. Dia itu wanita bodoh. Walaupun ketahuan, mau diapakan? Kita berdua meski di depan matanya, dia juga nggak bakal sadar. Siapa sih bangsat? Hari pernikahan sudah dekat, tunanganku ternyata malah berhubungan dengan adik tiriku. Mereka berdua selingkuh. Kakak, aku dan Zhao Chen sungguh-sungguh. Kamu mau apa? Aku mau apa? Berhubungan tanpa ikatan pernikahan? Berani-beraninya kamu menanyai aku? Aku berhubungan tanpa ikatan? Cih! Wanita seperti kamu yang sama sekali tidak menarik. Setiap hari cuman ngomongin pernikahan resmi. Wanita beku yang cuman mau dinikahi dengan cara tradisional. Aku lihat kamu sebentar saja sudah muak. Dasar bajingan. Hah, aku bajingan? Jujur saja, kalau bukan untuk membantu Moksu mengambil kembali hak waris keluarga Su, aku nggak bakal sudi lihat kamu. Kalian mau apa? Kakak, kalau kakak jatuh dari tebing karena kecelakaan, aku jadi satu-satunya pewaris keluarga Su. Aku tidak mati. Tempat ini kok kayaknya familiar sekali. Ada hantu. Pembasmi siluman. Ternyata benar kamu. Leonard Tuan yang kita bertemu. Langsung mau pergi. Mengapa tidak percaya padaku? Siluman, jangan banyak bicara. Matilah. Manusia dan siluman berbeda jalan. Biarkan satu tusukan pedang ini mengakhiri semua dendam. Jika ada kehidupan berikutnya, jangan pernah bertemu lagi. Di kehidupan ini, kila aku yang menagih utang. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa ini terjadi? Bagaimana mungkin aku membuat perjanjian hidup mati denganmu? Jangan mendekat. Kamu siluman? Konyol! Aku adalah makhluk suci dari Shanghai Jing, rubah 9 ekor. Rubah 9 ekor? Dengarkan baik-baik. Nyawamu diselamatkan olehku, Bai Xingchuan. Kedepannya, jangan lagi mudah-mudahan mencari kematian. Mati? Siluman ini, kenapa dia begitu perhatian padaku? Sudahlah, bujuk dia dulu. Yang penting keluar dulu. Tuan Bai, tenang saja. Aku tidak akan mencari kematian. Balas dendamku belum terlaksana. Aku tidak bisa demi dendam pribadi ikut mati bersama pemburu siluman ini. Pasti ada cara untuk membatalkan perjanjian hidup mati ini. Tenangkan dia dulu. Saat waktunya tepat, Sinyal. Dapat. Suara Su, putri sulung keluarga Su, meninggal secara tidak terduga. Kursi ketua direksi diambil alih oleh putri kedua, Su Moksul, dan dipindahkan untuk perawatan dan dipindah bajingan.
Demi harta keluarga Su, mereka sudah menyakitiku, masih belum cukup? Nenek sakit parah begini. Jangan-jangan mereka juga mau menyakiti nenek? Tidak bisa, aku harus secepatnya kembali untuk menyelamatkan nenek. Baiklah, bawa dia kembali ke klan untuk dikurung dulu. Supaya tidak ada kejadian tak terduga. Kabur. Dalam radius ratusan kaki ini, semuanya adalah genggamanku. Kepala suku akhirnya Bapak kembali. 10 menit temukan dia. Ini adalah Su Shengsheng. Kontrak hidup mati kepala suku. Apakah klan kita akan memiliki ibu pemimpin? Jangan tanya hal yang tidak perlu. Su Shengsheng, jangan-jangan orang yang mengikat kontrak dengan kepala suku adalah Su Shengsheng? Entah ini keberuntungan atau malapetaka. Dulu demi pelacur Su Shengsheng itu, kau sangat menentangku kembali ke keluarga Su. Aku juga cucumu, kenapa? Tapi sekarang sudah baik. Cucumu yang paling kau sayangi sudah mati. Pernikahan yang kau atur untuknya, aset yang kau wariskan, semuanya akan menjadi milikku. Ayo pergi. Si tua bangka karena kau begitu berat sebelah. Maka turunlah ke bawah untuk menemaninya. Ada apa ini? Cepat pergi. Nenek, aku terlambat datang. Nenek, kita segera keluar. Su Shengsheng, ternyata kau yang berulah. Jatuh dari tebing saja tidak mati, nyawamu memang keras sekali. Tapi aku ingin tahu apakah lebih keras dari tongkat bisbol di tanganku ini. Aku sudah melapor ke polisi saat datang. Membunuh harus bayar dengan nyawa. Apa yang kau bicarakan? Kakak kau lupa? Kau sebenarnya sudah mati. Sudah masuk berita. Su Moksue, bukankah kau hanya menginginkan harta keluarga Su? Aku bisa memberikannya padamu. Tapi kau harus berjanji padaku, jangan sakiti nenek. Setelah kalian mati, segala sesuatu dari keluarga Su juga sudah seharusnya milikku. Karena kau begitu peduli pada si tua bangka ini. Maka aku akan memukulnya sampai mati di hadapanmu. Hentikan. Nikmat. Kumohon lepaskan. Masih keras kepala. Matilah. Cukup. Hantu! Astaga, hantu! Siluman! Tuan makhluk suci. Namaku Bai. Tuan Bai, terima kasih sudah menyelamatkan nenek saya. Terima kasih. Aku tak pernah menyakiti manusia. Pemburu siluman, jangan terlalu memaksaku. Jangan coba-coba menipuku. Di dunia ini tak ada siluman yang baik. Tuan Bai, walau aku tahu ini agak lancang, tapi kumohon, tolong sembuhkan nenekku. Mimpi! Kumohon. Kepala suku.
Beberapa hari ini aku sudah membolak-balik kitab rahasia. Akhirnya ku temukan cara untuk membatalkan ikatan, yaitu dengan membuat orang yang terikat jatuh cinta padamu. Lawan sejati. Takkan pernah merendahkan diri. Tuan Bai, Anda setuju? Asal nenekku bisa sembuh, aku rela melakukan apapun. Baik. Ibu Srengsia. Kepala suku sendiri yang turun tangan. Nenek pasti tidak apa-apa. Masuklah. Nenek, Tanda-tanda vital sudah normal kembali. Ibu bisa tenang sekarang. Tuan Bai, terima kasih sudah merawat nenek saya. Tuan Bai, Apa kepala suku kelelahan? Sampai kembali ke wujud asli? Tidak. Kenapa ekornya cuma 8? Kepala suku, ekor Anda berkurang 1. diam. Memang hebat sang kepala suku. Kebolehannya ini sungguh rela mengorbankan segalanya. Tuan Bai, kenapa denganmu? Jangan nakut-nakuti aku. Cepat keluar. Tuan Bai, kamu baik-baik saja? Perlu aku panggilkan dokter untukmu? Malam bulan purnama adalah saat bangsa rubah jatuh cinta. Terjebak dalam lukisan selama ratusan tahun, aku sampai lupa hal ini. Tuan Bai, sadarlah. Makan orang itu melanggar hukum. Kamu tahu konsekuensinya kalau tetap tinggal? Bajingan, Su Sheng. Kamu kenapa ada di sini? lihat. Aku malah tidur sekamar dengan pemburu siluman yang paling kubenci. Jangan dekat-dekat aku lagi. Yang diperlakukan buruk kan aku. Kok jadi terlihat dia yang dirugikan? Warna tandanya semakin dalam. Kepala suku, Nyonya memang sudah jatuh cinta. Kamu memang lancar saja memanggilnya Nyonya. Aku ini kan khawatir untuk Anda. Aku di umur 60 sudah punya anak. Anda ini sudah 6.000 tahun tapi masih... Pergi. Oh. Aduh. Pergi lihat kondisi nenek. Dia itu terluka, bukan kena penyakit mematikan. Baik. Tuan Bai, ini sup ayam yang kumasak sendiri. Sudah kenyang. Zhao Chen itu memang bukan orang baik, tapi untungnya kamu bertemu dengan Tuan Bai. Segala sesuatu terjadi karena takdir. Nenek, aku dengan Tuan Bai bukan yang seperti yang kamu pikir. Bodoh. Kita ini bukan keluarga. Masa iya dia memperlakukan kita sebaik ini tanpa alasan? Ini tipikal orang yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Dia memang tidak mengatakannya. Tapi di hatinya dia pasti menganggapmu lebih penting dari nyawanya sendiri. Su Sheng. Jangan-jangan kamu pikir dengan menjilatku nyawamu bisa selamat? Kekanak-kanakan. Bapak Bai, ini sup ayam yang kumasak lama sekali khusus untuk Bapak. Cicipilah dong, biar badan Bapak sehat.
Enak. Mungkin karena sudah lama tidak merasakan rasa seperti ini. Nyonya, Nyonya apa? Semalam itu cuma kebetulan. Aduh, Bai Xingchuan, coba jelaskan dong. kepala suku kami juga memilihkan hadiah khusus untukmu. Kok tiba-tiba ngasih hadiah? Langkah kedua mengejar wanita, kasih hadiah untuk buat kejutan. Uangnya banyak. Maksud kepala suku kami adalah, semua miliknya bisa dibagi denganmu, termasuk hartanya. Tapi ini terlalu berharga. Bagaimana kalau aku ambil yang ini saja? Ini jimat pusaka yang dipersembahkan sendiri oleh kepala suku. Cincin keserasian batin. Setelah dipakai, bisa menyatu hati dengan kepala suku, merasakan lokasinya. Selera Anda bagus sekali. Jimat pusaka? Ini, cincin keserasian batin ini malah mengakui tuannya. Jangan-jangan dia benar-benar orang yang ditakdirkan untuk kepala suku? Kenapa jimat pusakaku memilih dia? Inikah rasanya dicintai? Meski dia siluman, aku tetap bisa merasakan perhatian darinya. Bai Xingchuan. Terima kasih. Kepala suku, dilihat dari perubahan warna tanda lahir di pergelangan tangan Anda, saat ini rencana kita sangat berhasil. Begini pemikiranku. Kepala suku. Kepala suku. Yang baru saja kukatakan. Lanjut, Sen. Oh. Anda yakin tidak menarik kembali telinga Anda? Bicaralah hal yang serius. Menurut analisis data besar, selain yang telah kita lakukan saat ini, untuk membuat seorang wanita tertarik, ada beberapa aspek berikut ini. Manusia hidup 100 tahun adalah satu masa hidup. Siluman 100 tahun adalah 1 tahun usia. 100 tahun yang berlalu dengan cepat. Su Shengsheng. Masihkah dia Su Shengsheng yang dulu? Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Jika engkau lewat pergi, aku tidak akan menuntutmu. Manusia dan siluman tidak bisa berdampingan. Membasmi siluman dan iblis adalah tugas kami para pemburu siluman. Bahkan mati pun tak akan kusesali. Tidak bisa diajak bicara. Lanjutkan sesuai rencana. Nenek, kenapa tidak istirahat beberapa hari lagi sebelum keluar? Belakangan ini nenek merasa gelisah. Di sini hati nenek baru merasa tenang. Sejak aku ingat, nenek sering kesini untuk berdoa, menyembah dewa dan Buddha. Benarkah ada gunanya? Yang nenek mohon bukanlah dewa atau Buddha, melainkan ketenangan hati. Ada gunanya atau tidak, tergantung pada ketulusan hatimu. Sudah, pergilah sibuk. Tidak perlu menemaniku nenek tua ini. Baiklah, mengerti Nek. Nanti aku jemput. Baik. Oh ya. Nenek sudah tua. Kapan kamu dan Xingchuan ada waktu? Gantikan nenek pergi ke kuil Dewi Rubah untuk bersembahyang. Mengerti Nek. Pergilah, pergilah. Semoga saja. Ku terlalu khawatir. Su Shengsheng, selama kau tidak mati, si nenek tua itu tidak akan pernah menyerahkan keluarga Su kepada Moksu, hanya bisa merepotkanmu. Tidak baik. Para warga desa itu kapan datang? Sebentar lagi. Bajingan. Mereka berdua berani menculikku. Mengikat tali saja tidak bisa, amatiran banget.
Kabur. Kejar. Bantuan. Bodoh. Haha. Pendeta tahu. Kalian pemburu siluman kan selalu mengaku sebagai pihak yang benar. Kenapa tidak ada reaksi? Aku hanya mengurus siluman. Tidak ikut campur urusan duniawi. Munafik. Oh iya. Bai Xingchuan telah bebas dari segelnya. Berapa lama lagi kau bisa menemukannya? Sebentar lagi, kurasakan auranya sudah dekat. Jangan mendekat. Shiji, Aku baru menemukan jejak Bai Xingchuan. Reinkarnasimu langsung muncul. Ini takdir. Atau kau masih menjadi penunjuk jalan untuk menemukannya. Jangan mendekat, kalau tidak aku akan melompat. Bagaimana kalau dia benar-benar melompat? Tenang saja, dia tidak berani. Kakak, kenapa kamu tidak melompat? Takut mati. Kalau kamu tidak melompat, kamu akan tinggal di gunung ini untuk dijadikan istri bersama. Terus-terusan melahirkan anak laki-laki. Sumoksu. Walaupun kamu anak dari selir, aku dan nenek selalu menganggapmu keluarga. Berbuat seperti ini, tidak takut dapat balasan? Lucu. Semua ini memang hakku. Salahkan si nenek tua itu saja. Dia tidak tahu balas budi. Berpikir untuk menyerahkan grup Su ke tangan orang bodoh sepertimu. Aku mati saja. Nenek juga tidak bisa menyerahkan grup Su padamu. Ah, kalau begitu kakak semakin tidak mungkin mati. Ayo, ikat dia dan kunci di dalam. Ya, untuk melahirkan beberapa anak laki-laki gendut. Mungkin bisa membuat si nenek tua mengeluarkan tabungan untuk peti matinya. Jangan bermimpi. Su Shengshen, kali ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Kakak bisa coba melompat. Lihat apakah kali ini masih seberuntung dulu bisa selamat. Bai Xingchuan, kenapa saat akan mati, orang pertama yang kupikirkan adalah kamu? Berani-beraninya menyentuh orangku. Iblis. Mati. Iblis. Hantu, ada hantu, tolong. Su Shengshen bersama dengan hantu itu. Dia juga hantu. Bising. Identitasmu terbongkar. Bagaimana ini? Jangan-jangan mereka akan menangkapmu, mengiris-iris tubuhmu, lalu menelitimu. Tidak apa-apa. Aku sudah menghapus ingatan mereka setelah kamu melompat dari gedung. Tuan Bai, terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Kepala suku. Tuan Bai, kamu kenapa? Ekor bangsa rubah peri menyimpan kekuatan kultivasi. Ratusan hingga ribuan tahun baru bisa dapat 1 ekor. Dengan 10 ekor, bisa melewati tribulasi dan naik ke alam dewa. Terakhir kali untuk menyelamatkan Nona Su tua, kepala suku sudah kehilangan 1 ekor. Sekarang untuk menyelamatkan Nyonya, dia lagi-lagi. Kepala suku. Tuan Bai, jangan nakut-nakuti aku. Bai Xingchuan. Sudah menunggu ratusan tahun dengan susah payah, akhirnya kamu muncul. Para umat jangan panik. Kalian bertemu dengan roh jahat dan makhluk halus. Bukan kamu hantu. Jangan-jangan hantu itu akan memakan kita. Lalu tunggu apa lagi? Ferus, Ayo kita lari cepat. apa kalian kebanyakan nonton drama pendek otak jadi tumpul mana ada hantu sialan? Gua saja bilang gua adalah dewa sialan. Seumur hidup kalian pernah lihat hantu. Bodoh dan tak berpengetahuan. Sudahlah. Karena tidak percaya para hadirin, semoga beruntung sendiri. Tukang sihir tua sialan. Menurutku dia cuma mau menipu uang gua. Ini benar-benar aneh. Aku ingat bukannya kita mengejar Su Shengshen sampai sini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Dia bisa pergi kemana? Iya. Kenapa kita tiba-tiba semua tertidur? Iya. Sepertinya aku melihat seseorang. Sepertinya itu si wajah putih bermarga bayi ini benar-benar aneh. Mencari jet dari ribuan mil kena.
Bagaimana kabar Bai Xing Chuan? Kepala suku terperangkap dalam lukisan selama ratusan tahun, tubuh iblisnya rusak, dan tanpa sengaja membuat perjanjian hidup mati, sebenarnya tidak boleh memaksa menggunakan kekuatan iblis. Perjanjian hidup mati. Apa itu? Ikatan hidup mati. Hidup dan mati bersama. Berbagi perasaan dan pengalaman itulah hidup dan mati. Tidak ada cara untuk memisahkan dua orang yang telah terikat. Hal ini agak rumit untuk dijelaskan. Intinya, begitu kepala suku memaksakan diri menggunakan kekuatan siluman, pasti akan terkena imbal balik. Jadi, setiap kali dia selesai menyelamatkanku, dia pasti terluka, benar kan? Rubah 9 ekor. 1 ekor, 1 nyawa. Bukan cuma sekadar terluka. Jadi untuk menyelamatkanku, dia sudah mati 2 kali. Nyonya tidak perlu terlalu khawatir. Ada tabib siluman dari dalam suku yang merawatnya. Dengan berjalannya waktu, kepala suku pasti akan pulih seperti semula. Hanya saja, belakangan ini harus merepotkan Nyonya untuk merawat kepala suku dengan baik. Jangan sampai kepala suku terluka lagi. Tenang, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Penindasan selama 100 tahun, bagi kami bangsa siluman, hanyalah sebuah mimpi panjang. Cinta antara pria dan wanita inilah yang menjadi cobaanmu. Aduh. Kenapa belum bangun juga? Aneh kok semakin panas. Su Xiangxiang, kamu mau apa? Sial. Su Shengshen si bajingan itu, kok masih hidup dengan baik? Ah, Chen, kita harus bagaimana selanjutnya? Selama Su Shengshen masih hidup, dia akan menjadi penghalang terbesar untuk kita mewarisi harta keluarga. Sudah sampai di titik ini, kita memang tidak bisa diam saja lagi. Harus cari cara buat dia secara sukarela menyerahkan semua harta keluarga Su. Kamu ada ide bagus? Ini hantu. Hantu! Kamu siapa? Kalian berdua, jangan panik. Saya di sini untuk membantu kalian. Membantu kami? Hah? Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Mengapa kamu mau membantu kami? Cepat katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Apa tujuannya? Iya. Kalau kamu tidak bisa memberi penjelasan yang masuk akal, kami akan laporkan ke polisi. Masuk ke rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum. Kalau aku berniat mencelakai kalian, mungkin kalian berdua sudah tidak punya kesempatan untuk bicara sebanyak ini. Master, kami salah. Oh ya, Master. Apa yang perlu kami lakukan? Tenang saja, aku jamin akan menyelesaikannya dengan sempurna. Baik. Aku hanya perlu kalian bantu aku mengajak Su Shengshen keluar. Su Shengshen, Iya, kamu lagi ngapain sih? kamu kan lagi sakit. Aku harus jagain kamu. Udah kenyang? Kenyang karena kesal. Mau kemana? Keluar cari udara segar. Tunggu dulu. Deng. Bukan. Dari mana dapat kursi roda di rumah? Punya nenek pinjam dulu. Dia pasti nggak bakal marah. Aku ini orang sakit, bukan orang cacat. Tungguin aku. Apaan sih? Nggak mau ya udah.
Marah-marah kenapa? Beneran kayak anak kecil. Kak, Apa? kakak bisa nggak kita ketemu? Aku mau ngobrol sama kamu. Sumaksue sedang merencanakan apa lagi ini? Nggak tertarik. Aku peringatin kamu. Kalau lain kali berani-beraninya punya niat jahat lagi, aku nggak akan lagi kasihan sama kamu. Kakak kasihanilah nenek. Kasih aku satu kesempatan. Aku kali ini beneran sadar salah keluarga Su. Sekarang cuma tinggal kita berdua. Nenek sudah tua, pasti juga berharap kita anak cucunya bisa rukun. Ketemu boleh. Tapi tempatnya harus aku yang tentuin. Oke, nggak masalah. Bai Xingchuan, sudah terluka parah karena urusanku. Kalau bisa diselesaikan dengan damai. Nggak perlu lagi melibatkan dia. Dia mau kemana? Siapa? Oh. Kayaknya pergi belanja sayur. Sayur yang Bapak makan belakangan ini, semua dipilih sendiri sama istri. Aneh. Mana orangnya? Jangan-jangan dia lagi main akal-akalan? Kak, sudah lama tidak jumpa. Biksu itu ini sepertinya aku tidak kenal kamu. Kak. Setelah kamu berinkarnasi, apa mungkin bahkan aku pun kamu lupakan? Kak, kamu di kehidupan sebelumnya, tapi kamu adalah keturunan pemburu siluman terkuat. Di kehidupan sebelumnya, demi umat manusia, bertarung sampai mati melawan siluman besar. Adalah kebanggaan keturunan pemburu siluman kita. Mo Qingchen dari keturunan pemburu siluman menghadap ketua keturunan Kak. Aku. Biksu. Kamu salah orang, aku tidak beli jimat ya. Kak, di kehidupan sebelumnya, kamu sangat membenci kejahatan, tapi sekarang kamu terhipnotis oleh rubah siluman itu dan bekerja sama dengan roh jahat. Menyedihkan dan mengesalkan. Yang dia maksud adalah Bai Xingchuan? Biksu ini tolong jangan berkata kasar tentang temanku. Kak, Bai Xingchuan itu adalah siluman besar yang telah memakan banyak orang. Jika kamu masih terus membabi buta, lambat laun akan dibunuhnya. Kalau kamu masih terus bersikeras seperti ini, lambat laun kamu akan celaka karena dia. Apakah Bai Xingchuan itu orang baik? Aku lebih tahu daripada kamu. Aduh. Kakak senior dia itu siluman, bukan manusia. Di dunia ini tidak ada siluman yang baik. Maaf, aku tidak kenal kamu dan juga tidak mau bicara denganmu. Lebih baik begini, kamu pergi saja. Kakak senior, kita ini seperguruan. Bagaimana mungkin adik junior berniat mencelakaimu? Kamu tidak percaya kata-kata adik junior. Bapak pendeta ini sudah kubilang aku tidak kenal kamu, bukan kakakmu. Kakak senior, apakah yang kukatakan ini benar atau tidak? Ambil jimat ini, tempelkan di tubuh Bai Xingchuan, langsung ketahuan. Kalau dia memang siluman yang baik, jimat ini tidak akan melukainya sama sekali. Dibandingkan denganmu, aku lebih percaya pada Tuan Bai. Sekarang dia tidak akan mencelakaiku, nanti juga tidak akan. Bego sekali kamu, kakak senior kamu ini sebenarnya. Tidak ingat atau tidak mau ingat, begini biarkan adik junior membantumu. Aneh. Rasanya seperti ada kekuatan yang terasa familiar. Kenapa tiba-tiba aku merasa gelisah ya? Rin, Hyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen. Mungkinkah aku benar-benar seorang pemburu siluman? Ternyata benar. Beberapa hal sudah ditakdirkan ribuan tahun yang lalu. Cincinnya sudah siap? Aku tidak tahu model mana yang disukai Nyonya. Jadi aku siapkan 10 model, ditambah beberapa perhiasan lainnya. Nanti biarkan Nyonya pilih pelan-pelan. Aku godain kau, karena siap besan manusia. Tak disangka pendengaranku jadi sekuat ini. Cincin, mereka mau melamarku, bukannya terlalu cepat, tapi kalau ku tolak, mereka pasti akan sangat sedih.
Pilihlah hari yang baik. Akhirnya, Tuan dan Nyonya akan bersatu. Memang harus pilih hari yang bagus. Akhirnya, datang juga ibu pemimpin kita. Ibu pemimpin apa? Begitu kontrak hidup mati ini terurai, aku pasti akan balas dendam atas segel ini. Balas dendam atas segel? Mungkinkah aku benar-benar reinkarnasi pemburu siluman? Bai Xing Chuan, kalau aku benar-benar pembasmi siluman, kamu tega ya? Nyonya, apakah Nyonya ingin makan malam sekarang? Tidak usah. Aku lelah mau istirahat. Jangan ganggu aku. Mungkin Nyonya sedang tidak enak badan. Apa urusanku? Kamu cari seseorang. Jaga di pintu. Baik. Rubah siluman itu sangat licik, semuanya hanya tipuannya. Lambat laun, suatu hari nanti kamu akan tahu wajah aslinya. Ini bau rubah jahat. Bahkan berani muncul di depanku. Sialan. Keluar dari sana! Siluman besar Bai Xing Chuan. Lama tidak bertemu. Ternyata kamu. Di mana rubah jahatnya? Rubah jahat. Bukan kalau anime rubah jahat itu. Kurang ajar. Memang pantas disebut rubah berekor 9 terikat selama 100 tahun masih bisa mendeteksi keberadaanku. Kalau tak mau mati, minggir. Aku akan tunjukkan kekuatanku. Cuma boneka kelas rendah, haruskah aku menertawakan ketidakmampuanmu atau kamu yang mengaku sebagai yang benar? Tapi memakai orang hidup untuk ritual mayat hidup. Bai Xing Chuan, kamu terjebak. Bai Xing Chuan, mengapa kau membunuh orang? Yang kubunuh bukan manusia. Apakah di matamu mereka tidak dianggap sebagai manusia? Bukan sebuah nyawa ya? Sial. Berani-beraninya menyakitiku. Kakak, tolong aku. Bai Xing Chuan, cukup jangan sakiti orang lagi. Bunuh dia dulu, baru kujelaskan. Bukankah kau menginginkan nyawaku? Sekarang juga kuberikan padamu. Aku tidak takut ancaman. Musutekan. Perjanjian hidup bersama, mati bersama. Berbagi perasaan dan sensasi, bahkan hidup dan mati tidak bisa memisahkan dua orang yang terikat perjanjian. Kau tidak percaya padaku? Awalnya kukira, bahkan jika kau siluman, apalagi. Kau lebih baik dari semua orang. Setidaknya padaku. Tapi sekarang, Mengapa hatiku sakit? Inikah yang disebut jari terhubung dengan hati? Hari ini aku pasti kubunuh kau. Kakak tolong aku. nyawa sekarang juga kuberikan padamu. Kakak, Jangan lagi terus berbuat salah. Aku kalah lagi. berhasil. Akhirnya berhasil. Asalkan bisa menyuling Bai Xing Chuan, aku akan mencapai pencerahan dan naik ke langit. Hidupku akan abadi seperti langit. Kepala suku. Kenapa masih ada siluman rubah? Beberapa, kamu baik-baik saja. Sekarang aku terluka oleh Bai Xing Chuan. Sama sekali tidak bisa bertindak. Kepala suku. 5 ekor. Kepala suku, kamu? Ini mimpi?
Jari-jari terhubung dengan hati. Luka luar mudah diobati. Luka hati sulit sembuh. Benar kan? Sekretarisku. Dia Maaf Nona Su, kepala suku kami sedang tidak bisa menerima tamu. Sekretaris Hu. Aku sudah tahu semua. Nona Su, aku tidak mengerti maksudmu. Ikatan hidup mati suku rubah. Segala yang dilakukan Tuan Bai. Sebenarnya, hanya untuk membuatku jatuh cinta saja kan? Benar kan? Nyonya, Kamu tidak perlu membohongiku. Sekarang dia pasti ingin membunuhku. Nona Su, permusuhan antara kamu dan kepala suku kami. Sebagai orang luar, aku tidak pantas banyak bicara. Tapi sebagai orang yang lebih berpengalaman, aku ingin mengingatkanmu. Kepala suku kami sekarang hanya tersisa 5 ekor. Seperti apa siluman itu? Kurasa kalian berdua pasti lebih paham daripadaku. 1 ekor, 1 nyawa. Bai Xingchuan. Rupanya tanpa sadar, aku berhutang 4 nyawa padamu. Sekretaris Hu, tolong beritahu aku, ikatan hidup mati itu, bagaimana cara membatalkannya? Ikatan hidup mati adalah ilmu rahasia jiwa dan roh. Yimai ingin membatalkannya. Kedua orang yang terikat harus saling mencintai dengan tulus dan rela mengorbankan nyawa untuk satu sama lain. Saat itu, cara membatalkan ikatan akan diketahui dengan sendirinya. Kalau tidak, hanya ada satu cara, temukan rumput matahari bulan dan konsumsi secara bersamaan oleh kedua belah pihak. Sejak saat itu, masing-masing terpisah oleh matahari dan bulan, tidak akan bertemu selamanya. Tidak akan bertemu selamanya. Aku mengerti, Sekretaris Hu. Tolong sampaikan pada Tuan Bai, aku pasti akan mencari cara untuk membatalkan ikatan hidup mati ini. Nanti, mau dibunuh atau disiksa, aku siap menemaninya. Dan Solofindi. Dia harus menaik kasih atas perhatianmu. Kepala suku. Ya sudah, biarkan saja pergi. Aku mau menyepi untuk memulihkan diri. Jangan ganggu aku dengan urusan apapun. Baik. Omong kosong si master itu. Bukannya katanya kalau dia ketemu Su Shengsheng, dia bisa bikin Su Shengsheng dengan rela hati menyerahkan semua harta keluarga Su. Sampai sekarang, nggak ada reaksi sama sekali. Kecilin suaramu. Duh, jangan begitu dong. Kamu gila ya, kamu nggak tahu siapa dia. Terus kenapa? Aku nggak percaya dia beneran dewa. Ngomong dikit juga nggak bakal mati. Udah, kamu marah-marah di sini percuma. Kita sekarang harus mikir, gimana caranya ngebujuk Su Shengsheng ini keluar? Master yang kemarin itu udah coba ngebujuk dia, tapi gagal. Kayaknya kita malah bikin mereka waspada. Nggak usah mikir. Aku datang. Kamu... Su Shengsheng? Kamu berani juga keluar? Kupikir kamu mau jadi pengecut seumur hidupmu. Bukan aku yang berbuat jahat, bukan aku yang takut ketahuan. Kamu... Cukup, nggak mau banyak omong sama kamu. Mau harta keluarga Su? Boleh. Tapi harus penuhi satu syaratku. Katakan, syaratnya apa? Pertama, sisihkan uang yang cukup untuk biaya hidup nenek di masa tua. Dan setelah ini, jangan ganggu kehidupan nenek lagi. Berapa jumlah yang cukup? Bisa, tidak masalah. Kamu ngapain? Bagaimana kalau dia minta harga selangit? Tenang saja, ada aku di sini, kita tidak akan dirugikan. Syarat yang kedua? Kedua, bantu aku hubungi Mo Qingchen. Aku ada urusan dengannya. Mo Qingchen? Siapa itu? Kami tidak kenal dia. Mau dibantu hubungi bagaimana? Bukannya waktu itu kalian yang mencariku atas namanya? Cepat sekali lupa. Bukan. Dia? Tidak masalah. Apaan kau yang tidak masalah? Kamu bisa hubungi dia? Bodoh amat. Yang penting uangnya kita dapat dulu. Ya sudah, terserah kamu. Syaratmu sudah selesai? Sudah. Baik, semua syaratmu bisa aku penuhi. Tapi malam ini kamu harus temani aku menghadiri sebuah jamuan makan malam. Jamuan makan malam apa? Aku akan atas nama nenek mengundang para tokoh ternama dari berbagai kalangan. Saat itu, kamu hanya perlu mengumumkan kepada semua orang bahwa dirimu tidak cocok mewarisi bisnis Grup Su. Grup Su akan diwariskan kepadaku.
Baik. Bukannya sudah kubilang jangan ganggu aku kalau tidak ada urusan? Adik Nona Su, Su Moksu, mengirimkan undangan untuk jamuan makan malam keluarga Su. Jadi, Konon katanya, Nona Su akan mengumumkan untuk melepaskan hak waris grup Su pada jamuan makan malam ini. beritahu keluarga Su. Malam ini aku akan datang. Baik. Moxie, Nenek tua di mana? aku dengar di pesta kali ini kalian mengundang kepala keluarga bayi juga. Benar tidak sih? Tentu saja benar. Sudah, jangan banyak bicara. Kakakku dia berselingkuh dengan pria liar, lalu sengaja melepaskan segalanya di grup Su dan membuat berita kematian palsu. Sampai-sampai nenek marah dan dirawat di rumah sakit. Betul, orang seperti Su Shengsheng yang sudah punya tunangan masih menggoda pria di luar, wanita jalang yang hina. Aku, Zhao Chen, tidak sudi menikahinya. Aku umumkan mulai hari ini pertunangan antara aku, Zhao Chen, dan Su Shengsheng secara resmi dibatalkan. Aduh, kakak, ayo naik ke atas dan katakan sesuatu. Kalau kau ingin nenek selamat, lakukan seperti yang kukatakan. Apa yang mereka katakan? Semua benar. Kakak, sekarang nenek tidak ada di sini. Kalau kau ingin mengaku bersalah, maka kau harus berlutut dan membungkuk memberi hormat untuk meminta maaf kepada semua orang. Ya, suruh dia berlutut. Berlutut, keluarkan dari keluarga Su. Berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut. Berlutut. Semuanya, semua kesalahan adalah perbuatanku sendiri, Su Shengsheng. Aku mohon kepada kalian semua, jangan libatkan keluarga Su dan nenekku. Mengingat kesalahan yang telah kulakukan, aku memutuskan. Mulai hari ini, aku, Su Shengsheng, akan secara sukarela melepaskan grup Su. Siapa itu? Gayanya besar sekali. Ini jangan-jangan kepala keluarga bayi? Ini adalah kepala keluarga baik. Apa yang baru saja kamu umumkan? Aku. Kepala keluarga baik kakakku. Aku izinkan kamu bicara. Diam! Belakangan ini aku dan Su Shengsheng sedang bersama. Jika ada yang berani menyebarkan rumor, tidak peduli dari mulut siapa itu keluar, aku akan membuat keluarganya terhapus dari peta mulai sekarang. Terhapus. Terhapus? Apa? Nona Su, ternyata bersama dengan kepala keluarga bayi itu? kalau begitu. Pria liar itu berarti... Pria liar apa? Itu semua cuma rumor belaka. Oh iya. Barang Lorian yang kamu tinggalkan. Aku bawa untukmu. Astaga, ini 10 kali lipat lebih banyak dari mas kawinku. Dengan adanya hubungan dengan keluarga bayi ini, posisi kepala keluarga Su sepertinya pasti akan jatuh ke tangan Nona Su tertua. Apa maksud kepala keluarga bayi ini? Jangan-jangan hubungan antara kepala keluarga bayi dan Nona Su tertua bukan seperti yang kita bayangkan? Apapun itu aku tidak berani bertaruh. Beberapa orang tidak sebanding untuk aku hadapi keluarga bayi. Nona Su kedua hamba masih ada urusan di rumah, mohon pamit dulu. Dasar bajingan! Kamu takut pada keluarga bayi tapi tidak takut pada keluarga Zhao dan keluarga Su? Kalian berdua bercanda. Perkataan seperti itu lebih baik tunggu sampai kalian mewarisi keluarga Zhao dan keluarga Su dulu. Aku ada urusan, mohon pamit. Pamit. Bajingan, orang-orang yang meremehkan orang lain. Kalian semua brengsek. Aku akan membuat kalian menyesal. Su Shengsheng si jalang itu jalang. Aku akan membuatmu menyesal segala yang terjadi hari ini. Bai Xingquan,
Kamu khawatir tentang aku? Kak, dengar-dengar kamu cari aku. Sepertinya kamu sudah mengerti. Aku butuh bantuanmu. Kak, ngomong apa sih? Kita kan kakak adik seperguruan. Saling bantu itu sudah seharusnya. Kamu tahu nggak, di mana ada rumput matahari bulan? Rumput matahari bulan. Wah, oh begitu ya. Sepertinya aku salah orang. Oh, bukan. Kak, kamu tidak salah orang. Kamu benar menemui orangnya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih tahu daripada aku tentang keberadaan rumput matahari bulan. Apa yang kamu katakan? Itu benar? Tentu saja benar. Di kehidupan sebelumnya, kamu terluka oleh siluman rubah. Luka parah tak tertolong. Adikmu ini, demi menyelamatkanmu, mencari ke seluruh penjuru dunia. Tapi pada akhirnya, tetap tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi, kebetulan aku menemukan keberadaan rumput matahari bulan. Kalau mau menemukan rumput matahari bulan ini, harga yang harus kubayar? Apa itu? Ini... Kalau begitu, adik akan bicara terus terang. Aku menginginkannya. Keinginan terbesarnya adalah membatalkan kontrak hidup mati. Asalkan bisa menemukan rumput matahari bulan, semuanya akan berharga. Baik. Kak. Aduh, Kak. Kakak, tenang saja. Soal rumput matahari bulan ini, serahkan saja pada adikmu. Haha. Kak, 3 hari lagi kita bertemu di pinggiran kota timur. Di sini energi api bumi berkumpul. Gunung berapi ini menahan erupsinya. Ditambah lagi dengan formasi ajaib yang kusiapkan selama 3 hari ini. Hehehe. Bai Xing Chuan, oh Bai Xing Chuan. Kalau kau berani melangkah masuk ke sini, bahkan di puncak kekuatanmu, kau akan binasa. Apalagi sekarang kau masih terikat kontrak hidup mati. Datang ke sini, pasti mati. Wahahaha. Oh, ini semua berkat kakak seniorku yang baik. Hahaha, kakak senior. Tunggulah saja di pinggiran kota timur sana. Setelah aku membunuh Bai Xing Chuan ini, kontrak hidup matimu akan terlepas dengan sendirinya. Pusaka intiku rusak. Kepala suku begitu panik, pasti Nona Su dalam masalah. Cepat, cari tahu di mana Nona Su sekarang. Haha, Bai Xing Chuan, kau terjebak lagi. Hahaha. Bukannya katanya jam 10, kok belum datang juga? Nona Su, kamu baik-baik saja? Sekretaris Hu, kenapa kamu datang? Aku lihat kepala suku buru-buru keluar. Hanya kalau kamu dalam masalah, kepala suku baru akan segitu paniknya. Aku baik-baik saja. Aneh. Oh ya, Nona Su. Kenapa tiba-tiba datang ke pinggiran kota timur? Aku... Nona Su. Bai Xing Chuan, jangan buang-buang tenagamu. Ku beritahu kamu, formasi ajaib ini adalah hasil jerih payahku selama 100 tahun. Khusus ku buat untukmu, ini bukan sekadar formasi ajaib, tapi juga sebuah kuali eliksir. Setelah ku lebur, kamu menjadi pil keabadian, akan membantuku mencapai keabadian. Wahahaha. Bajingan. Bai Xing Chuan, kamu kalah bukan tanpa alasan. Tahu kenapa? Karena aku punya seorang kakak senior yang baik. Wahahaha. Su Shenshen, inikah balasan karena aku menyakitimu? Nona Su, kamu baik-baik saja? Bai Xing Chuan dalam bahaya. Mo Qingchen yang mengajakku bertemu di sini. Tidak, kita harus menyelamatkan Bai Xing Chuan. Tapi kita tidak bisa menemukan di mana kepala suku berada dalam waktu singkat. Oh iya. Mo Qingchen pasti tahu tentang perjanjian hidup mati. Makanya, dia memanfaatkanmu untuk melawan kepala suku. Semakin jauh jarak antara kalian, kekuatan kepala suku akan semakin tertekan. Jadi, mereka pasti ada di sebelah barat. Barat? Apa yang ada di barat? Api. Benar, di barat ada kawah gunung berapi yang sudah mati. Mereka pasti menjebak kepala suku di dalam kawah itu. Kalau begitu cepat selamatkan dia.
Sudah terlambat. Aku yang mencelakakan. Nona Su, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan kepala suku. Cepat katakan. Bagaimana cara aku menyelamatkannya? Perjanjian hidup mati. Hidup dan mati bersama, berbagi perasaan. Kepala suku sekarang terperangkap di kawah gunung berapi. Hanya dengan memberinya hawa dingin yang cukup darimu. Di mana ada hawa dingin, katakan padaku. Kita harus menyelamatkannya. Segala sesuatu di dunia saling melengkapi dan menyeimbangkan. Ada yang pasti ada yang. Di dasar tebing ini, ada sebuah kolam es. Kolam air es yang berusia ribuan tahun ini, dalamnya tak terlihat. Di dalamnya terkumpul hawa dingin selama puluhan ribu tahun. Bahkan dewa tingkat tinggi turun ke sana pun akan terluka parah. Apalagi kamu yang hanya manusia biasa. Aku tidak peduli. Aku harus menyelamatkannya. Tolong sampaikan pada Bai Xingchuan. Aku berhutang nyawa padanya 4 kali. Jika ada kesempatan di masa depan, Pasti akan kubayar. Sekretaris Hu, tolong rawat nenekku untukku. Jadi, tinggal 1/4 jam lagi, ramuan dewaku akan selesai dibuat. Ini sup ayam yang kubuat sendiri. Cicipilah. Untuk menguatkan badan. Bai Xingchuan. Terima kasih. Bai Xingchuan, bertahanlah. Su Shengsheng. Ini tidak mungkin. Ini kau lebih baik berdoa dia baik-baik saja. Kalau tidak, kau akan kubuat menyesal dilahirkan di dunia ini. Sial. Kalau aku tidak kembali, kamu yang akan jadi ketua suku berikutnya. Ketua suku? Hawa dingin ribuan tahun terkumpul di sini. Semakin ke bawah, semakin dingin. Tidak boleh. Nyawamu diselamatkan oleh Bai Xingchuan. Jangan mudah mencari kematian lagi. Su Shengsheng. Su Shengsheng. Su Shengsheng. Bai Xingchuan, kamu yang memanggilku? Begitu kontrak hidup mati terurai, aku pasti balas dendam atas segel ini. Suara khayalan? Iya juga. Jis sangat membenciku. Masa iya dia bodoh-bodoh datang menyelamatkanku? Su Shengsheng, tanpa izinku, kamu tidak akan mati. Bai Xingchuan, kamu benar-benar bodoh. Su Shengsheng. Su Shengsheng. Kamu baik-baik saja? Bai Xingchuan. Aku sakit sekali. Aku di sini. Bai Xingchuan. Kenapa kamu menangis? Aku baik-baik saja. Aku cuman agak ngantuk. Su Shengsheng. Kepala suku. Jangan pedulikan aku. Cepat selamatkan nyonya, baik. Dinginnya racun ini pasti akan mati. Maafkan hamba yang tak berdaya. Aku tak mau dengar omong kosong itu sekarang. Antara kau bisa menyembuhkannya, atau beritahu aku siapa yang bisa. Dinginnya racun ini mungkin hanya pemimpin Istana Phoenix Suci yang bisa menanganinya. Baru ada harapan hidup. Kepala suku, kalau Tuan pergi begitu saja, mungkin tak akan bisa bertemu. Lebih baik hamba kirimkan surat permohonan dulu. Minggir, kalau kau tak ada kerjaan, pergilah ke pinggiran kota barat. Bawa kembali pemburu siluman itu untukku.
Sayang aku datang. Chen. Lihat, apa itu? Master. Kebetulan sekali ya. Master, kami hanya kebetulan lewat. Iya, kebetulan lewat. Kami pergi sekarang. Sekarang juga pergi. Monster. Aku Bai Xingchuan dari suku Rubah. Mohon bertemu dengan pemimpin istana Phoenix Suci. Kau berani masuk istana Phoenix Suci tanpa izin hanya demi seorang pemburu siluman? Berani sekali kau. Aku Bai Xingchuan dari suku Rubah. Mohon bertemu dengan pemimpin istana Phoenix Suci. Biarkan aku lihat. Sejauh apa kau bisa berjuang untuknya? Jika kau bisa melangkah 99 langkah, aku akan memberimu kesempatan ini. Bai Xingchuan. Ini mana? Aku membawamu menemui seorang senior. Panas sekali. Tenang saja. Sebentar lagi sampai. Suhunya terlalu tinggi. Dengan kekuatan sihir yang tersisa, aku tak cukup kuat melindungi dua orang. Berjalanlah ke bawah singgasananya. Aku Bai Xingchuan dari suku Rubah. Mohon bertemu dengan pemimpin istana Phoenix Suci. Suku Rubah. Bai Xingchuan. Mohon bertemu dengan pemimpin istana. Aku Bai Xingchuan dari suku Rubah. Mohon bertemu dengan pemimpin istana Phoenix Suci. Bai Xingchuan. Berhentilah. Aku Bai Xingchuan dari suku Rubah. Mohon bertemu dengan pemimpin istana Phoenix Suci. Aku Bai Xingchuan dari suku Rubah. Mohon bertemu dengan pemimpin istana. Bai Xingchuan. Dengarkan aku. Ayo kita pulang. Pulang ya. Tenang, Dagei. Kamu tidur dulu. Begitu bangun, semuanya akan baik-baik saja. Jangan. Kalau terus begini, kau akan mati. Dia bahkan sudah melangkah 1000 langkah. Tidak ada lagi nahin sebagai aku meremehkanmu. Bai Xingchuan hormat untuk pemimpin istana. Sebagai pemimpin suku Tianhu berkelahi, masuk ke istana Shen Huangku hanya demi seorang pemburu siluman. Kamu benar-benar Sudahlah. mengingat wajah ayahmu. Laporkan, apa yang kau inginkan? Mohon pemimpin istana bertindak untuk mengeluarkan racun dingin darinya. Ini tidak sulit bagiku, tapi apakah kau sudah siap dengan konsekuensinya? Asalkan bisa menyelamatkannya. Apapun konsekuensinya, aku rela. Oh ya, bagaimana jika aku katakan? Kau harus menukar nyawa dengan nyawa Bai Xingchuan masih punya 2 nyawa. Jika pemimpin istana membutuhkannya, silakan ambil kapan saja. Di dalam tubuhnya ada energi Tao. Saat menyembuhkannya, Pasti akan mengaktifkan energi Tao-nya. Dia akan berubah menjadi pemburu siluman dan bermusuhan denganmu. bisakah kau menanggung konsekuensi ini? Mohon pemimpin istana menolong, kau adalah siluman. Tapi rela menukar nyawa demi pemburu siluman, tidakkah kau merasa rugi? Pemburu siluman pun tidak apa. Asalkan dia adalah Su Shengsheng. Asalkan dia hidup, itu sudah cukup. Bahkan jika dia menjadi musuhmu. Bahkan jika dia menjadi musuh. Aku akan membantumu sekali ini. Keluarga Su dan Bai akhirnya memiliki. Harapan untuk kembali ke jalur yang benar. Dua ras, manusia dan siluman. Apakah bisa hidup damai berdampingan lagi? Semuanya bergantung pada kalian. Terima kasih, pemimpin istana. Xingchuan akan mengingatnya dalam hati. Pulang ke rumah. Sudah 3, sudah bertahun-tahun. Mengapa kau selalu enggan mengakuiku sebagai majikanmu?
Lupakan saja. Pedang dewa ini hanya mengakui darah keluarga Su, bukan pemimpin garis keturunan penangkap siluman, mustahil berhasil memurnikannya. Pedang dewa ini memiliki roh. Sepertinya kakak seniormu sudah mulai memulihkan kultivasinya. Kalau begitu, lakukan sesuai rencana. Setelah aku mencapai keabadian, aku pasti akan menghancurkan pedang ini. Kepala suku, beberapa hari ini kondisi istri pulih dengan sangat baik. Bisa benar-benar tenang sekarang. Kamu pulang dulu. Bawahan sudah menggeledah seluruh kota Xing, tapi tidak menemukan jejak rubah jahat itu. Yang bisa menghancurkan senjata pusakaku hanya rubah jahat itu yang punya kemampuan untuk melakukannya dengan trik. Dia pasti masih di kota Xing. Dulu saya kembali ke keluarga. PI dari Seven Network token ini. Dan ada aura rubah jahat. Meskipun itu bukan pembantaian. Dalang di balik keluarga saya pasti juga tahu sesuatu. Kalau dulu saya tidak kebetulan pergi, baru bisa lolos dari bencana, membunuh istri dan anak saya, membantai anggota keluarga saya. Dendam ini tidak akan pernah terlampiaskan. Bahkan jika harus menggali sedalam-dalamnya, saya juga pasti akan menemukannya, menggali keluar. Ya, yang Bapak suruh saya selidiki sebelumnya, sudah ada sedikit kemajuan. Tentang hal keluarga Su, sang nenek. Bukankah Bapak sebelumnya heran? Nenek Su jelas-jelas terluka. Mengapa berbohong mengatakan sakit? Keluarga Su adalah keluarga pemburu hantu. Benar, konon, keluarga Su bukan hanya keluarga pemburu hantu, dan ada kabar angin mengatakan, keluarga Su dengan orang yang mendirikan aliran pemburu hantu, sang kuat memiliki beberapa hubungan. Desas-desus ini, jangan pedulikan. Ya. Oh ya? Bagaimana luka nenek itu? Tidak terlalu jelas, nenek Su merahasiakannya. Bahkan istri pun tidak tahu hal ini. Bawahan juga menyelidiki lama. Baru tahu sebagian informasi. Karena nenek tidak mau mengatakan. Anggap saja tidak tahu. Orang tua pasti untuk kebaikan Sheng Sheng. Kalian sedang bicara apa? Lagi ngomongin apa? Nggak ada. Kenapa nggak istirahat lagi? Aku sekarang sih sehat-sehat aja. Kalau masih terus-terusan tiduran, aku rasa anggota badanku bakal jadi kaku. Kok bisa rusak? Salahku. Aku yang nggak jaga baik-baik. Nggak apa-apa. Masa sih nggak apa-apa? Ini kan hadiah pertama darimu. Andai bisa diperbaiki. Kalau mau, nanti aku coba perbaiki. Beneran? Tapi nggak merepotkan? Nggak merepotkan. Kamu yang terbaik. Seberapa baik? Nomor 1 di dunia. Boleh nggak? Kepala suku, punyamu. Habis. Harus diperbaiki. Aku mau ke kelenteng lihat nenek. Kamu ini bosen banget ya? Tiehu. Tidak berniat terus bersembunyi lagi? Kakakku yang baik, adikmu bersembunyi bukan darimu. Bai Feng, siapa sebenarnya yang menghancurkan seluruh klan kita? Apa hubungannya denganmu? Apa kau akan percaya kalau aku mengatakannya? Meski aku tidak terima, kau merebut posisi kepala klan dariku. Tapi kebencian karena pemusnahan klan takkan pernah terampuni. Selama bertahun-tahun ini, aku memang menemukan beberapa kebenaran. Jika kau ingin tahu, kenapa tidak? Kau ikut dan lihat sendiri. Maksud musuh Sheng Sheng konyol. Kau anggap aku anak kecil? Dengar itu palsu, lihat itu nyata. Terkadang kebenaran justru ada di sekitarmu. Jika kau tidak punya tekad untuk balas dendam, lupakan saja. Kakak yang baik. Di hadapanku kau masih terlalu hijau. Shiji. Lama tidak berjumpa.
Mo Qingchen, berani sekali kau muncul di hadapanku. Ah, Shijie bercanda. Kita sesama murid satu perguruan, kakak dan adik seperguruan. Apa yang tidak berani? Mo Qingchen, hentikan akal bulusmu. Aku tidak akan membantumu lagi untuk menyakiti Bai Xingchuan. Ah, Shijie salah paham. Shidi datang untuk mengembalikan pedang. Senjata sakti memilih tuannya. Pedang ini hanya di tangan Shijie. Barulah ia akan menjadi senjata sakti pembasmi iblis dan siluman. Apa yang kamu katakan padaku? Menjadi pemburu iblis? Aku sama sekali tidak tertarik. Kalau kamu suka pedang ini, ambil saja. Kak, apa kamu sudah lupa bagaimana ibumu meninggal? Memiliki pedang tapi tidak menggunakannya. Dan tidak memiliki pedang sama sekali adalah dua hal yang berbeda. Ibuku? Apa maksudmu? Ibuku tidak meninggal karena kecelakaan. Masa iya kamu tidak tahu? Baiklah. Sudahlah. Seringkali, tidak tahu lebih baik daripada tahu. Memang pantas disebut jenius pemburu iblis. Setelah kekuatanmu pulih, tekanan yang kau hasilkan begitu kuat. Kak, rencana ribuan tahunku ini tidak bisa kau tentukan. Kau memang kejam. Demi warisan pemburu iblis, dulu kau tega membunuh gurumu sendiri. Sekarang kau malah berbalik melawan kakakmu sendiri. Serubah kecil. Kalau bukan karena racunmu tahun itu, bagaimana mungkin kami bisa menghancurkan sukumu? Kamu saja bisa mengorbankan istri, anak, dan sukumu demi kelangsungan suku rubah. Tentu saja aku juga bisa melakukannya. Makanya, kau dan aku adalah orang yang sejalan. Cinta dan kasih sayang itu tidak ada gunanya. Asalkan kita cukup kuat, pasti akan ada suku rubah milik kita sendiri dan garis keturunan pemburu iblis. Bai Xingchuan, dengan kekuatan doa 10.000 Buddha yang tersimpan di kuil ini, lihat bagaimana kau menahannya. Nenek. Ya, datang. Pedang ini dapat dari mana? Nenek, sebenarnya siapa yang membunuh ibu dulu? Ternyata hari ini akhirnya tiba juga. Nenek, sebenarnya nenek tahu apa? Sudah sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Konon, keluarga Sukami, pada zaman dahulu kala, memiliki seorang leluhur yang kesaktiannya sangat tinggi. Dia dianggap sebagai dewa pelindung umat manusia. Untuk menjaga ketertiban di dunia manusia, dengan tangannya sendiri, dia mendirikan sebuah organisasi yang bertugas menjaga ketertiban antara manusia dan siluman. Pedang ini adalah pedang miliknya. Apakah maksudnya pemburu siluman? Hal-hal ini dulu juga hanya kukira sebagai legenda. Sampai suatu hari, seekor rubah siluman menemui keluarga Sukami. Binatang itu tidak hanya melukaiku, ibumu, juga tewas demi melindungimu. Apa? Rubah siluman? Mengapa dia membunuh ibu? Aku juga tidak tahu. Dari sikap rubah siluman itu, sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Kemudian aku pikir-pikir, mungkin yang dia cari adalah benda ini. Tapi token ini selalu disimpan di kuil, karena itu dia tidak berhasil menemukannya. Token ini adalah token kepala keluarga kami, keluarga Su. Konon katanya bisa memerintah semua iblis di dunia, dan pedang di tanganmu adalah pedang suci leluhur keluarga Su untuk membasmi iblis. Token ini sepertinya agak rusak. Konon dulu ada sekelompok iblis mengacau di mana-mana, membuat kekacauan di dunia. Leluhur keluarga Sukami membawa orang untuk mengepung mereka. Di tengah pertempuran, token dipotong oleh iblis. Wah, mengacau di mana-mana ya. Wah, membuat kekacauan di dunia ya. Membantai bangsaku, masih berani memutarbalikan fakta. Siapa itu? Rubah iblis! Serahkan barang itu padaku. Pengecut yang sembunyi-sembunyi. Kalau berani, lawan aku secara terbuka. Cucuku, hati-hatilah. Siluman rubah ini datang dan pergi tanpa jejak. Dulu, ibumu tewas demi melindungimu. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu lagi. Tenang saja nenek, aku bisa melindungimu. Rupanya ini jebakan. Apakah ini perbuatan Bai Feng atau justru kamu? Siluman rubah, mungkin Bai Xingchuan tahu identitasnya. Nenek, apakah dialah siluman rubah yang membunuh ibu?
Aku tahu juga tidak, ya kira, hanya saja. Konon klan rubah ini sudah punah sejak ribuan tahun lalu. Mungkin tidak banyak siluman rubah yang tersisa di dunia ini. Bisa jadi itu adalah siluman yang sama. Aku mengerti. Tenang, Nenek. Aku akan segera menemui Bai Xingchuan. Dia pasti tahu siapa pembunuh ibu yang sebenarnya. Bai Xingchuan ini juga bukan orang biasa, kan? Kepala suku, apakah Anda baik-baik saja? Aku butuh istirahat dan ketenangan belakangan ini. Urusan klan serahkan saja keputusanmu. Baik. Konon dulu ada sekelompok siluman yang mengacau di mana-mana, membawa malapetaka. Leluhur keluarga Sukami mengajak orang-orang untuk menyerbu mereka. Dalam kekacauan perang, papan nama klan terpotong oleh siluman itu. Su Shengsheng, apakah ketulusanku, Bai Xingchuan, juga termasuk dalam rencanamu? Sekretaris Hu. Bai Xingchuan di mana? Ibu. Kepala suku terluka, sedang menyepi untuk memulihkan diri. Terluka? Parah, kok. Saya juga tidak tahu pasti, tapi waktu dia pulang, wajahnya sangat pucat. Saya juga tidak berani banyak bicara. Aku akan menengoknya. Bai Xingchuan. Bai Xingchuan. Bai Xingchuan. Sil, malam ini malam bulan purnama. Bai Xingchuan, kamu kenapa? Kepala suku kecil, akhirnya Lauhu akan bertemu denganmu. Bagaimana bisa aku... Bai Xingchuan. Bagaimana bisa aku... Tidur nyenyak seperti babi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Klan rubah sudah tinggal nama. Rubah siluman yang masih ada tidak banyak. Dulu yang membunuh ibumu mungkin adalah dia. Ternyata benar kau ingin membunuhku. Aku ingin sekali menebasmu dengan pedang. Begitu rupanya, Su Shengsheng. Untuk membunuhku, kau masuk ke dalam permainan ini. Kau sungguh-sungguh berusaha keras, Su Shengsheng. Mungkinkah kau tidak berniat menjelaskannya? Mau menjelaskan apa? Manusia dan siluman tidak akan pernah bisa rukun. Kau mengakaliku. Maka aku mengujimu. Ada masalah? Baik. Mulai hari ini, kau dan aku
Nyawamu diselamatkan olehku, Bai Xingchuan. Kedepannya, jangan mudah mencari kematian. Suku rubah, Bai Xingchuan. Memohon untuk menghadap ketua istana. Begitu ikatan hidup mati ini terurai, aku pasti akan membalas dendam atas segel ini. Hubungan kita putus total. Justru yang kuinginkan. Kepala suku. Keluarga Su berhutang pada kami. Nyawamu saja tidak cukup untuk melunasi. Pergi. Mulai sekarang, kita adalah musuh. Nyawamu diselamatkan olehku, Bai Xingchuan. Jangan mudah mengakhiri hidupmu di kemudian hari. Kepala suku, ini kenapa bisa begini? Iya, Wak. Yang membanai suku rubah kita adalah keluarga Su. Apa? Ibumu dulu untuk mencegah siluman itu menemukanmu yang masih kecil. Dia malah sendirian, mengalihkan perhatian siluman itu. Bahkan jasadnya pun tidak utuh lagi. Pergi sana. Mulai sekarang kita adalah musuh. Kenapa? Kenapa? Sheng Sheng. Nenek, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Dao Zhangmo. Apakah Sheng Sheng benar-benar tidak apa, Iwa? Nenek Su, tenang saja. Shi Jie ini masih dilindungi energi sejati. Lukanya terlihat mengerikan. Sebenarnya hanya luka ringan di kulit, tidak apa-apa. Syukurlah. Sheng Sheng, akhirnya kamu sadar. Nenek sampai ketakutan setengah mati. Nenek. Maafkan aku membuatmu khawatir. Yang penting kamu baik-baik saja. Nek, kemarin malam kenapa nenek? Setelah kamu pergi kemarin, nenek cari tahu, baru tahu kalau Bai Xingchuan itu ternyata siluman rubah. Nenek jadi ketakutan, langsung bawa orang cari kamu. Untungnya masih sempat. Siluman itu semua adalah bencana. Kali ini kamu sangat beruntung. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi bersama siluman itu. Mengerti, Nek. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Wah, Shi Jie. Nah, gitu dong. Akhirnya kamu sadar juga sifat asli siluman rubah itu. Shidi sudah bilang dari dulu, siluman itu tidak ada yang baik. Kakak, kamu baik-baik saja? Kemarin aku khawatir sekali. Nek, lihatlah kakak hampir mati karena siluman. Selera buruk, otak juga tidak encer. Kalau nenek serahkan Su-grup padanya, mending kasih aku saja. Jangan mimpi. Sheng Sheng, kamu istirahat dulu yang baik. Nanti setelah kamu sembuh, nenek akan menyerahkan grup itu kepadamu. Nenek keluar dulu ya. Baik, Nek. Tidak adil, Nek. Shi Jie, keluarga Sumu adalah pemimpin garis keturunan pemburu siluman kami. Pemimpin umat manusia melawan ras siluman. Dan duri dalam daging bagi ras siluman. Kalau tidak punya tekad membasmi siluman, pasti akan jadi korban siluman besar itu. Shi Jie, pikirkan baik-baik. Bai Xingchuan. Bai Xingchuan. Aku harus bagaimana? Kenapa sih? Kenapa sih nenek tua itu begitu pilih kasih? Nenek tua itu bahkan menyerahkan grup Su ke tangannya. Kalau memang tidak bisa, habisi saja dia. Nenek tua itu sebelumnya sudah kena batunya. Sekarang ada bodyguard yang jaga 24 jam. Kalau tidak, mana mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Dao Zhangmo, bisakah saya minta tolong? Bagi orang yang bertapa, bertindak terhadap orang biasa adalah pantangan besar. Itu larangan yang sangat serius. Dao Zhang, Anda sendiri yang bilang, musuh dari musuh kita adalah teman. Lagi pula, bukankah Anda juga ingin Su Sheng Sheng membantu Anda menghadapi Bai Xingchuan? Saya punya rencana. Oh. Su Sheng Sheng dibesarkan oleh nenek tua bangke itu sejak kecil. Asal ada yang terjadi pada nenek itu, Su Sheng Sheng pasti akan mengamuk. Dengan begini, Anda membantu saya, sekaligus membantu diri Anda sendiri.
Betul. Moxue benar. Su Shengsheng itu hanya karena ada orang luar memaki nenek tua bangke itu beberapa kata, dia langsung bawa golok kejar orang itu sepanjang jalan, kayak orang gila. Kebetulan, Su Shengsheng dan Bai Xingchuan sedang bertengkar sekarang. Kita hanya perlu memanfaatkan momen ini untuk menyingkirkan nenek tua itu. Lalu kita tuduh Bai Xingchuan yang melakukannya. Su Shengsheng pasti akan balas dendam pada Bai Xingchuan. Baik. Pak Hu, aku harus bagaimana? Apapun pilihan kepala suku, Pak Hu pasti mendukung. Pasti anggota suku lain juga berpikir begitu. Sheng. Untung tidak langsung bertindak gegabah. Tak disangka dengan kekuatan doa Buddha yang menyelimutinya. Bai Xingchuan masih punya kekuatan sehebat ini. Sudah kubilang dari dulu, kakakku sangat berbakat, sangat langka di dunia biasa. Kalau aku yakin bisa menang, buat apa aku bersembunyi selama bertahun-tahun ini? Meski Su Shengsheng sangat berbakat, tapi waktu latihannya masih terlalu singkat. Kalau ingin mereka bertarung sampai sama-sama terluka, harus direncanakan dengan matang. Kekuatan doa Buddha bermanfaat bagi orang yang jujur dan lurus, tapi sangat efektif menekan suku rubah kita. Kurasa dia hanya memaksakan diri menahan lukanya. Aku akan coba mengujinya. Tapi kakak seniormu itu sepertinya masih tidak tega untuk bertindak. Tidak mau bertindak? Paksa saja dia bertindak. Cuma perlu membunuh seorang nenek tua sekalian. Serahkan padaku. Nenek, mau kemana larut malam begini? Agak susah tidur, mau keluar cari udara segar. Kamu? Setan, matilah. Telinga rubah? Bai Xingchuan? Ini benar-benar kamu? Dokter, bagaimana kondisi nenek saya? Lansia ini lukanya parah. Meski aku tidak tahu cara apa yang kalian gunakan untuk menstabilkan lukanya, tapi mengingat usianya sudah lanjut, mungkin bisa sadar. Mungkin juga tidak akan sadar lagi. Keluarga harus siap mental. Pasti masih ada cara lain. Shidi, cepat pikirkan caranya. Bagaimana cara menyelamatkan nenekku? Shiji, kita berasal dari perguruan yang sama. Aku juga tidak pernah belajar ilmu pengobatan. Shidi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itu nenekku. Aku mohon tolong bantu aku cari cara. Buat dia sadar. Sebenarnya ada satu cara. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kau mau. Apa caranya? Katakan padaku. Darah hati dari ras rubah bisa menyembuhkan segala penyakit. Shiji, kau memang punya perasaan, tapi si rubah siluman tidak punya hati. Kai menganggapnya cinta sejati, tapi dia menganggapmu sebagai mangsa. Jika kau masih terus membabi buta, bukan hanya keluarga Sumu, tapi juga akan menyeret lebih banyak orang tak bersalah. Jangan lupa Bai Xingchuan yang membunuh ibumu. Guru, ada masalah saat ini. Kasus pembunuhan oleh rubah siluman ini telah menewaskan banyak orang. Aku. Ini. Tuan, barang-barang ini semuanya akan dibuang? Bakar saja. Baik. Tunggu. Apa yang kau pegang itu? Ini sepertinya ini buku harian Nona Su. Hari ini Bai Xingchuan bersikeras mau nonton film di rumah bersamaku. Filmnya sangat menyentuh.
Bai Xingchuan menertawakanku karena menonton film sampai nangis terisak-isak. Hehe, gerakan diam-diam mengusap air matanya. Kutangkap dengan kamera. Dia tidak tahu. Bai Xingchuan si bodoh. Melihatnya rapat video di ruang kerja, dengan wajah yang sangat serius, aku sangat ingin menggodanya. Kekuatan mental sang kepala suku sepertinya tidak sebagus yang dikabarkan. Sudah kuduga dia tidak akan tahan lama. Ekspresi Bai Xingchuan di layar hampir tidak bisa ditahan lagi. Hahaha. Kepala suku. Ketua klan. Sebenarnya sudah bertahun-tahun berlalu. Lauhu juga sudah bisa menerima. Lagi pula, hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan Nyonya. Untuk apa lagi? Diam! Dendam darah yang mendalam, bagaimana mungkin tidak dibalas? Bagus. Inilah ketua klan rubah kami seharusnya. Tanggung jawab yang seharusnya dimiliki. Kamu berkata begitu, tidak takutkah dengan istri dan anak yang mati di tangan keluarga Su? Memang hal-hal tahun lalu dilakukan oleh leluhur keluarga Su. Tapi apa hubungannya dengan Nyonya? Para pembunuh itu sudah lama mati. Orang-orang keluarga Su sekarang bukanlah pembunuhnya. Prinsip, jangan libatkan keluarga, hanya berlaku jika keuntungan juga tidak melibatkan keluarga. Keluarga Su membantai klan rubah kami hingga menjadi pemimpin dunia persilatan. Leluhur mereka bahkan berhasil naik ke langit. Keluarga Su juga mendapatkan warisan karenanya. Keluarga Su berdiri di atas tulang dan daging klan rubah kami untuk meneruskan warisannya. Kakak, bagaimana menurutmu? Katakanlah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kalau begitu, kirimkan surat tantangan. Hanya satu yang bisa bertahan antara klan rubah dan keluarga Su. Baik. Kakak senior, sudah sampai saat ini, kenapa kamu masih belum bisa mengambil keputusan? Kali ini hanya keberuntungan, bisa menyelamatkan Nenek Su. Lain kali, berapa kali lagi kesempatanmu untuk menyelamatkannya? Adik jangan katakan lagi. Nona besar, ada surat yang tiba-tiba muncul di pintu. Di atasnya tertulis nama Anda. Keingin darah murni klan rubah untuk menyembuhkan luka. Bertarung di Gunung Zhenhu. Pemenang hidup. Yang kalah mati. Tidak masuk akal. Ini adalah surat tantangan klan rubah. Kalau begitu, penuhi saja keinginannya. Wahahaha, sebagai pewaris terkuat dari dua ras, manusia dan siluman. Lalu apa? Tetap saja bisa aku kendalikan. Kalau bukan karena perasaan yang disebut-sebut ini, bagaimana mungkin mereka sampai seperti ini? Hunus pedangmu, akhiri semua ini. Kenapa? Kenapa caranya menghunus pedang saja sudah lupa? Sebenarnya aku... Mai. Sheng Sheng. Bai Xingchuan, sebenarnya aku... Bai Xingchuan. Kenapa? Cincin ini Lingxi. Hari ini kuberikan untuk istriku, Su Sheng Sheng. Jangan khawatir. Nenekmu sudah diurus. Mo Qingchen dan kawan-kawannya sudah merencanakan ini begitu lama. Di belakangnya mungkin ada salah satu dari para tua bangka itu yang diam-diam membantu. Aku akan menyalurkan kekuatan sihirku kepadamu. Bisa untuk melindungi diri. Aku tidak mau kekuatan sihir. Bai Xingchuan, kamu tidak boleh mati. Ingat, rubah jahat itu hanya pion. Idak mereka incar adalah aku.
Di dalam tubuhku ada formasi sihir. Siapapun yang mendekat pasti mati. Tampaknya nyawa kakak seniormu ini memang belum habis. Oh, kalau begitu, biarkan aku yang mengantarnya ke akhir jalan. Kakak senior, adik junior datang untuk membantumu membasmi iblis. Aduh, tampaknya kakak senior masih memberi belas kasihan pada makhluk jahat ini. Kalau begitu, adik junior terpaksa membersihkan rumah atas nama guru dan mengantarkan kalian semua bersama-sama. Aku yang akan mengantarmu pergi. Mo Qingchen, kamu tahu kamu bukan lawanku. Kenapa masih mencari mati? Cepat panggil orang di belakangmu keluar. Hah, Su Shengsheng. Sampai sekarang masih keras kepala. Kultivasi 1000 tahun Bai Xingchuan tidak bisa dicerna dalam waktu singkat. Sekarang kalian ini hanyalah domba yang siap disembelih. Merencanakan selama ribuan tahun hanya untuk jadi pion orang lain. Untuk apa susah-susah? Pion? Siapa bilang aku jadi pion mereka? Dulu, orang-orang tua itu membantai suku rubah. Satu persatu buru-buru naik ke alam surgawi. Tinggalkan aku sendiri di dunia ini. Kenapa? Kenapa semua pekerjaan kotor dan berat kulakukan? Pada akhirnya, tidak punya hak untuk mendapat bagian. Kenapa ada? Jadi, kamu akhirnya dibuang oleh mereka. Lalu bagaimana? Sekarang rencana besarku sudah selesai setelah aku naik ke alam surgawi. Kita hitung satu persatu. Bicara banyak percuma. Aku antar kalian pergi. Tunggu dulu. Sudah tanya aku belum? Apa? Kamu ternyata tidak apa-apa. Mo Qingchen, sepertinya kultivasimu, bakatmu tidak sebaik aku, aktingmu juga tidak sebaik aku. Leluhur mendirikan aliran pengendali iblis dulu adalah agar manusia dan iblis bisa hidup harmonis bersama, mencari jalan agung. Tapi kalian demi kepentingan pribadi, membantai bangsamu sendiri, sungguh kehilangan fokus. Bai Feng, hal yang kau cari selama ribuan tahun, sudah lama diajarkan oleh sukumu, perjanjian hidup mati. Itulah sukuku, rubah. Dan inti warisan aliran pengendali iblis, hidup dan mati bersama, mencari jalan agung bersama, yang kau kejar-kejar dengan susah payah, adalah hal yang kau pandang rendah. Bagaimana bisa begini? Kalau begitu, aku mengorbankan istri dan anakku. Apakah hanya untuk jawaban ini? Tidak, bukan begitu. Kamu menipuku. Dengan penyesalan, turunlah dan bertobatlah. Jadi, bagaimana kamu tahu tentang hal Yu Yaoyimai ini? Setelah mendapatkan token yang lengkap saat itu, aku secara tidak sengaja mendapatkan warisan dari dalam token itu. Tanpa token, bagaimana kamu tahu hal-hal ini? Hatema yang memberitahuku. Suami istri satu hati, hidup mati bersama. Bai Xingchuan, kapan kamu berencana untuk membatalkan kontrak ini sepenuhnya? Tidak jadi dibatalkan. Tak kusangka tahu Master Mo itu ternyata orang seperti itu. Aku malah percaya omong kosongnya dulu, hampir saja membahayakanmu. Tidak apa-apa. Nenek, semuanya sudah berlalu. Tak kusangka adikmu. Itu Haka berkomplot dengan mereka. Masa sesama keluarga. Dia tega membantu orang luar untuk melawan kita? Nenek, kalau nenek tidak rela, bagaimana kalau begitu aku... Nenek bukan memintakan ampun untuknya. Xingchuan yang cuman orang luar saja bisa begitu baik pada kita. Dia sebagai keluarga kita sendiri, malah melakukan kesalahan sebesar ini. Konsekuensi yang harus ditanggung, harus dia tanggung sendiri. Nenek. Dasar anak ini. Kok setiap datang selalu bawa hadiah? Ini sudah seharusnya. Bukti kejahatan Su Moxu dan Zhao Chen telah diserahkan. Putusan akan turun beberapa hari lagi. Selain itu, kami telah berhasil mencaplok grup Zhao. Ini dokumen pengalihan kontrak. Mohon ditandatangani. Chuan, kamu saja yang tanda tangan. Dulu aku bilang. Semua yang kumiliki bisa kubagi denganmu. Termasuk harta. Ini termasuk setengah saham keluarga Bai. Setelah ditandatangani, semua ini jadi milikmu. Nyonya. Ini mas kawin dari kepala keluarga untuk Anda. Diam saja ngapain? Nenek tunggu punya cucu loh. Nenek. Oh ini ya. Saham keluarga Su kita nanti akan dialihkan semua ke cucu kesayangan nenek. Sebagai mas kawin. Kenapa? Ada apa? Jangan-jangan terluka diam-diam waktu itu. Cepat periksa. Baik. Bagaimana?
Parah tidak, kepala keluarga? Memang parah, tapi... Ini kabar baik. Nyonya sedang hamil. Menurut detak nadinya, ini anak kembar laki-laki dan perempuan. Aku akan jadi ayah. Perusahaan. 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 Producer. Tim. Hubo Tim. Producer executive. Producer. Media Red, Lian, Huang, An, Lu, Yu, Xiong, Wang, Yang, Wei, Song, Neng, Yang, Zhao, Song, Zhao, Zhao. Tian, Producer Feng, Tian, pelaksana. Xu, Producer. Wang, Liu, Hao, Zhao. Alian An, Producer pelaksana. Xiao, Producer Producer Xixian. Jian, Shi, Yu, Alian Da. An, Xiaowang Jing, Jian Shi Yu. Zhao Tim. Tim. Asisten sutradara. Instructor Tim Shijan. Asisten Wakil Instructor sutradara Tim. Yan Liu Asisten Qian Zhang Yu. Zhang Wu Chen Yan Chen Liu Liang Wu Zhang Chen Chen Yu. Liao Shi Chen Er Yang. Chao, Ji, J, T. Asisten, Instructor, instructor, team, manager, instruktur utama, manager, Jing, Yuan Peng, Zhang, Zhu, Zhao Zhao, Chen Zhao, Huang Nai Chen, Mi. Wan Lu, Ji, Asisten Ji, Ji, Liang, Instructor Manager, Xin Zhang Manager, Wu Chong Chen Huan, Huang Lu, Ji, Asisten Ji. Instructor Mo Ching Zhang Manager. Zhang. Assistant Instructor Zhang, Zhang Wu Liang, Huang, Instructor Assistant, Manager. Instructor, Liu Instructor, Hu Zhang Kepala, Zhang Liu Jian Hu Zhu Zhang Liu Zhang Hao Wei Liang Zhu Lin Liu SC Hao Wen Liang Wu Lin Shui Kepala. Chang Xin Lei Jin Yong Ning Liu Hu Zhang Zhang Zhu Liu Hao